Mari kita membuka dari kitab Imamat pasal ke-15. Imamat 15. Karena 33 ayat, maka satu orang dipersilakan bisa membaca 2 ayat. Imamat pasal 15 ya. Saya akan mulai dengan 2 ayat. Nanti dilanjut dengan P.I. Rudi. Imamat 15. Ketidaktahiran pada lelaki dan wanita. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap lana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. 17 ya. Setiap pakaian, setiap kulit yang kena tubuh pahamnya, mani itu akan haruslah dicuci dengan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seseorang perempuan, kalau seseorang laki-laki tidak dengan dia dengan adanya tumpahan
mani, maka keduanya harus memasuhi dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat yang ke-21, setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia melakukan lelehan haruslah untuknya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan, ya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang melakukan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami bersukacita dan berterima kasih untuk kesempatan yang sangat baik untuk membaca firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk mengerti, bahkan dapat mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, supaya kami juga dapat memahami apa yang dimaksud oleh firman-Mu, dan kami dapat hidup kudus seperti Engkau adanya.
Ya Bapa, ampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapuskan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Imamat itu tentang kekudusan. Kejadian tentang penciptaan, Keluaran tentang Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan supaya umatnya menjadi umat yang kudus, umat yang khusus. Nah, Imamat 15 itu kelanjutan dari Imamat 13-14. Mari kita review. Imamat 13-14 itu yang dikatakan tentang kusta, panjang sekali. Nah, coba nyingkat pothaya, mengapa orang sakit kusta? Kusta itu dapat disamakannya dengan dosa. Dosa mematikan. Pertama ya, apa sebabnya orang mati? Karena dosa. Yang kedua, dosa juga menular. Dosa apa? Menular. Seperti ya, kalau kita punya kawan, karakternya nggak baik, kita ikut tidak baik. Tapi kalau kita punya kawan, dia bagus, kita mau jadi sebagus dia. Paham ya? Nah, kemudian kusta membuat anggota tubuh terlepas. Hidungnya copot, telinganya copot. Itu artinya apa? Kita jadi anggota gereja Kristus, lepas, gak bisa melayani. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kusta membuat orang tidak peka, pati rasa. Tidak punya kepekaan dalam hal rohani dan sebagainya. Nah, kemudian yang kena kusta tidak boleh bersekutu, harus dikarantina. Kemudian yang kelima, ini penting ya untuk kita ingat ya, kalau kita sakit itu baik loh. Kenapa baik? Karena sakit itu membuat kita meneliti diri, apa sakit itu karena dosa? Atau karena Tuhan mengizinkan sakit itu supaya kita tidak sombong seperti Rasul Paulus. Nah, Imamat 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kalau kita lihat di 15 ini secara khusus berbicara tentang kenyataan kehidupan yang dialami pria dewasa yang sudah puber dan wanita yang sudah puber. Artinya begini, pria akan terus ya seperti itu kalau dia sudah puber, kalau wanita akan selesai kalau dia sudah mati haid. Mengerti ya? Untuk wanita ini akan berlangsung sampai dari umur belasan sampai umur 50. Baiki wah, jika hangkina taki fatju to ungsip saya moe. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah nenek-nenek ini nggak berlaku lagi. Mengerti? Paham ya? Tapi ini harus diatur. Nah, kita lihat ya. Lelehan pria bahasa Ibraninya apa? Saf. Gampang ingat ya? Saf ya? Nah, saf itu ada hubungannya dengan ini. Yaitu yang disebut dengan benih laki-laki. Benih apa? Laki-laki ya. Kalau ini zawa ada hubungannya dengan benih wanita yang tidak dibuahi hingga keluar jadi darah. Mulai dari haid sampai dia mati haid. Itu diatur ya oleh firman Tuhan. Nah, maksudnya apa ya? Hukum lelehan ini. Maksudnya apa? Kita lihat. Ayat 1 sampai 18 yang tadi kita baca dengan panjang lebar, tijit to sifat jet ya. Itu ada dua jenis ya lelehan. Lelehan yang pertama disebut lelehan karena penyakit kelamin. Penyakit apa? Kelamin ya. Nah, ini yang harus dilakukan pengorbanan dua burung di hadapan imam. Ngerti ya? Kita lihat ayat 1 sampai 15 itu berbicara tentang lelehan saf. Ini benih laki-laki. Itu yang pertama menunjuk pada penyakit yang tadi saya sebut ya. Penyakit menular karena hubungan seksual. Itu terjadi infeksi di saluran kemih. Nah, kalau kita lihat ya, cairan itu terus keluar dari organ reproduksi laki-laki.
Kalau di bahasa Indonesia dihaluskan itu jadi aurat ya. Nah ini kalau kita lihat kenapa ada lelehan keluar. Lelehan keluar itu adalah darah, sel darah putih yang kalah perang dengan kuman. Menjadi namanya apa? Nanah. Jadi apa? Nanah ya. Pak Setkyuna kita engkau misen kyun kipian mana? Nung. Pian mana? Nung. Jadi waktu ya terjadi penyakit seperti ini, ya, kalau sudah kita lihat apa yang terjadi? Tempat yang dia tiduri menjadi kotor. Dia sendiri kotor ya selama lelehan itu berlangsung. Artinya begini, kalau dia berpenyakit menular seperti itu, dia nggak boleh ikut pertemuan. Artinya kalau kita punya dosa, kehadiran kita di depan Tuhan itu nggak dihitung. Ngerti nggak? Jangan main-main dengan dosa. Semua dosa di hadapan Tuhan harus dibereskan. Harus apa? Dibereskan. Makanya sebelum doa penggembalaan apa kita bilang? Berlututlah, mengaku dosa, dan bertobat. Kalau itu tidak kamu lakukan, dan saya tidak lakukan, kita tidak bisa hadir di hadapan Tuhan yang kudus. Nah, tempat tidurnya kena kotor. Kamu bayangkan ya? Kata dosa menular kan? Kemudian yang kedua, kalau dia naik kuda, kalau dia naik motor, motornya jadi kotor. Kalau dia pegang ini jadi kotor. Kalau yang dipegang itu adalah dari tanah liat, ini harus dipecahkan. Dia apa? Karena dikatakan tanah liat bisa nempel di situ, nggak bisa dicuci. Kalau dari kayu boleh dicuci. Ya, kalau dia sudah sembuh, itu sudah dicuci, kenajisannya itu akan berlangsung sampai matahari terbenam. Jadi kalau kita membaca ya dalam kitab Imamat 13, 14, 15 itu sebenarnya membuat kita anak-anak muda bisa sekolah dokter. Sekolah apa? Sekolah dokter. Nah kemudian kita lihat ya, lendir pada pria itu, ini bukan lendir dalam arti lendirnya, tapi dia punya ludah gitu ya, kalau dia ngomong ya. Ya kayak heulansu ya, punton pecak nina, orang itu juga jadi najis. Jadi kamu lihat ya, akibatnya sangat panjang. Kalau ada satu orang berbuat dosa, orang lain bisa kena. Intinya di situ. Kita lihat selanjutnya. Nah, lelehan pada laki-laki ada yang bersifat normal, alami ya. Maksudnya apa? Pada saat ya, kalau dia sakit karena penyakit menular, tadi kita katakan yang dikontak ya, kena kenajisan, objek ya, kontak ini bisa manusia dengan manusia atau benda yang dia pegang menjadi kotor, dan gimana cara pengudusannya. Nah, siapa saja yang bersentuhan dengan orang itu, baik benda maupun orang, menjadi apa? Kotor. Bahkan tadi saya bilang ya, air liur dari orang itu, percikan dari mulutnya yang sedang sakit ya, penyakit menular itu membuat orang lain tertular kenajisannya. Ya, bisa kontak langsung. Jadi kalau kita terkontak dengan orang yang terkena penyakit itu, kita sendiri jadi kotor. Ya, sampai kita membersihkan diri sampai matahari terbenam. Baru nanti boleh lagi ya ikut dalam persekutuan pertemuan ya, umatnya Tuhan. Nah, kamu lihat ya, barang kalau dari tanah, tadi saya lihat ya, harus di apa? Dihancurkan. Kalau kayak tung sijung naik coa, oh ini lah tapoa. Ini mengajarkan kita apa? Ada satu barang kalau kita pakai, setelah pakai kita buang. Apa itu? Jarum suntik, betul nggak? Boleh nggak jarum suntik kita pakai berkali-kali? Nggak boleh. Sekali pakai ini juga. Ya, jadi kalau sudah kotor, nggak bisa lagi dicuci, langsung dihancurkan. Nah kecuali terbuat dari kayu atau logam bisa dicuci dengan air. Nah, kalau penyakitnya sembuh, sudah berhenti total ya. Kemudian akan dihitung 7 hari, betul-betul nggak sembuh. Kalau betul-betul sembuh,
maka orang itu harus mandi dengan air yang mengalir. Dengan apa? Ya, air yang mengalir, ya dia harus mandi ya seluruh badannya untuk membersihkan diri. Kemudian pada hari ke-8, tipatnya dia harus bawa apa? 2 ekor burung tekukur atau burung merpati untuk dijadikan korban, artinya disembelih. Yang pertama korban penghapus dosa, yang kedua korban bakaran. Ini saya tulis kembali. Pengorbanan itu harus dilakukan di depan kemah pertemuan oleh siapa? Imam. Jadi imam mempersembahkan 1 ekor sebagai korban penghapus dosa, yang kedua korban bakaran untuk mengadakan ya penebusan ataupun pendamaian di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat lelehan yang kedua, laki-laki ya tadi, lelehan yang bersifat apa? Penyakit menular. Yang pertama ya. Tapi sekarang lelehan yang bersifat alami yang disebut dengan emisi. Nah, ini merujuk pada emisi kalau ada orang yang mengalami mimpi basah atau setelah hubungan suami istri. Jadi ayat 16 sampai 17. Pria tersebut bersama istrinya wajib mandi seluruh tubuhnya, ya, termasuk keramas, dengan air yang mengalir dari atas ke bawah, dan mereka dikatakan tidak bersih sampai matahari terbenam. Masih ingat Kak, Daud dengan kawan-kawannya sampai di Nob minta roti. Roti tidak ada, yang ada roti sajian di kemah pertemuan. Kemudian imam bertanya pada mereka, kalian ya ada hubungan nggak dengan wanita? Daud mengatakan sudah tidak berhubungan dengan wanita selama 3 hari. Imam bilang kalau begitu kalian boleh ya diizinkan makan roti sajian. Ya, jadi pakaian ataupun kulit yang terkena ya semuanya harus dicuci dan dinyatakan tidak bersih sampai ya matahari terbenam. Ingat baik-baik ya, kata matahari terbenam diulang-ulang. Dia apa? Artinya kalau begitu ada kesalahan, ada dosa, hari itu dibereskan. Paham? Kalau ada kelemahan, tidak boleh ditarik-tarik. Harus langsung dibereskan. Sebelum matahari terbenam, kita harus beres ya secara rohani di hadapan Tuhan. Bahkan ini kan kalau suami istri ya selesai berhubungan, mereka dinyatakan tidak bersih sampai mencuci diri dan mandi dengan air sampai matahari terbenam. Jadi ini yang alami ya. Nah, kemudian kita lihat beberapa istilah dalam bahasa Ibrani. Penting sekali kita belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Tanpa itu ya kita tidak akan mengerti ya secara mendalam Alkitab. Nah, kata yang dipakai di sini mimpi basah atau hubungan suami istri disebut apa? Keri. Ya, keri ya. Nah, ini bersifat sementara. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, tidak perlu mengorbankan hewan atau burung. Tapi wajib apa? Mandi dari ujung rambut ke ujung kaki, namanya apa? Mikveh. Namanya apa? Mikveh ya. Dan menyuci pakaian ya semuanya, dan status ketidakbersihan itu sampai kapan? Matahari terbenam. Itu H-Aref Semes. Nah, kata Semes ini matahari. H-Aref itu terbenam. Ya, jam 6 petang. Ya, kalau Semes di bahasa Ibrani itu apa? Matahari. Kalau kamu lihat bola matahari bisa disemes. Ya, semes ya, H-Aref. Selanjutnya. Nah, sekarang ayat 19 sampai 30 cukup panjang ya. Tentang lelehan pada wanita juga ada 2 kelompok. Lelehan pria tadi ada 2 kan? Yang satu karena penyakit, yang leleh itu nanah. Yang kedua yang leleh adalah apa? Yaitu benih. Ya, berbeda ya. Kalau yang nanah setelah sembuh harus melakukan pengorbanan. Kalau yang benih hanya perlu dicuci atau dimandikan. Nah, wanita yang leleh, kamu lihat ya, ada 2.
Yang pertama karena setiap bulan. Ini siklus. Siklus dari dia haid. Ya. Itu alami. Tapi ada pendarahan, darah itu keluar terus ya. Tidak pernah stop. Seperti waktu Yesus melayani ada seorang wanita berdarah-darah selama 12 tahun. Ingat ya. Jadi apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama dapat kita lihat di perjanjian baru. Tanpa perjanjian baru, perjanjian lama tidak bisa kita mengerti. Kalau sika tu lojo sika mau tu sinjo, sika mti. Tanya juga sika tu sinjo mau hi ngankiu lojo sika aja mau mai cincu. Paham ya? Jadi kalau kita terus ya tahu cerita ini tapi tidak melihat dalam kitab Imamat 15, kita kurang paham. Kurang apa? Tapi kalau kita gabungkan keduanya, nah baru kita tahu ya, pelajaran rohani apa. Nah, menstruasi itu adalah tadi saya katakan apa? Sel telur yang tidak dibuahi diganti baru. Dia apa? Karena telur itu nggak bisa disimpan sampai 3 bulan. Seperti kamu beli telur ayam, lama-lama apa? Busuk kan? Betul nggak? Busuk. Ya, harus cepat dikonsumsi. Demikian juga Tuhan itu kamu lihat ya, memberikan kita manusia setiap bulan seorang wanita yang subur bisa hamil. Kalau tidak dihamili, maka akan jadi apa? Akan jadi apa? Darah. Jadi apa? Darah. Setelah itu diganti dengan telur yang baru. Nah, ini berlangsung berapa? Seminggu kan? Nah, suburnya berapa lama? 3 minggu ya. Kalau 3 minggu enggak. Jadi ada perhitungan ya untuk mendapatkan ya keturunan dengan cara ini. Ya, sistem KB kalender. KB apa? Nah, oke. Nah, nidah itu siklus menstruasi yang normal ya, nidah ya. Selanjutnya. Kalau seorang wanita dia mens, itu disebut najis. Ya, dia tidak boleh datang ke kemah pertemuan. Ya, makanya tidak ada imam wanita. Tidak ada apa? Karena laki-laki itu terus bisa bertugas. Ingat ya. Jadi najis mereka itu selama 7 hari. Selama mereka mens, gak mungkin orang mens hanya 1 hari kan. Mensnya pasti seminggu. Apa yang mereka sentuh menjadi kotor. Oke, pria yang berhubungan badan dengan wanita yang sedang mens itu disebut juga kotor. Ya, kita lihat di sini. Bahkan ya, nih dalam Imamat 20:18 ya, ada pria yang berani berhubungan badan dengan wanita yang sedang ya menstruasi bisa dilenyapkan dari tengah Israel. Nah, kemudian pendarahan tadi yang bersifat siklus ya, normal ya. Kalau sekarang yang tidak normal. Tadi saya katakan kan, mens itu dari umur berapa? Puber sampai umur 50. Ya, kalau pubernya 12, maka dia akan berapa tahun mengalami itu? Sampai 50. 50 kurang 12 berapa? Kita lihat berapa? 38 tahun. Diatur loh oleh Tuhan loh. Karena dia yang menciptakan badan kita. Nah, kata ini safa. Tadi kan saf kan? Saf sekarang jadi safa. Kalau kita lihat bahasa Ibrani ada akhiran itu wanita. Is itu pria, isah itu wanita. Ingat ya? Selalu begitu. Almarhum laki-laki, kalau perempuan almarhum wah. Nah, paham ya? Bahasa Arab, bahasa Ibrani ada kemiripannya. Kalau ada akhiran adalah wanita. Contoh, Torah. Jenis kelaminnya apa? Torah. Feminin. Ya. Maskulinnya apa? Leb. Lubuk jantung. Apa? Jadi Torah yang feminin harus masuk ke mana? Lubuk jantung yang maskulin. Lubuk jantung apa? Leb. Coba sebut. Leb. Apa leb? Jantung yang maskulin. Pasangannya Torah yang feminin.
Makanya saya selalu sebut jantung, bukan hati, bukan apa? Jantung. Ini semua dari akarnya, dari apa? Akarnya, ya. Nah, saf itu adalah darah yang terus keluar, ya, bukan nanah, ya. Nah, merujuk pada pendarahan di luar masa menstruasi. Ya, kalau pria namanya apa? Saf. Saf bisa dua jenis, saf yang sel jantan atau nanah, atau apa? Ya, nanah. Tuhan sudah atur, ya, bagaimana cara menanganinya. Selanjutnya, nah, kalau menstruasi itu alami, tadi sudah dijelaskan bagaimana menanganinya, ya, hanya perlu mandi, perlu apa? Tetapi kalau pendarahannya terus berlangsung, ya, lebih daripada 7 hari, ya, seperti wanita itu, ya, pendarahannya 12 tahun setelah sembuh, ya, setelah dia sembuh, dia harus, ya, mentahirkan diri, ya, pada hari ke-8, tipatnya seperti perempuan yang disembuhkan Yesus tuh, dia nggak langsung, ya, bisa masuk lagi ke persekutuan, ya, orang Yahudi. Dia harus bawa 2 ekor burung tekukur. Kemana? Ke hadapan imam untuk pengorbanan, 1 ekor untuk penghapusan dosa, 1 ekor untuk korban bakaran. Mari kita lihat. 2 macam ini sudah kita pelajari di awal. Jadi wanita itu yang disembuhkan Yesus, dia datang pada imam. Dia bilang sama imam, Yesus sudah sembuhkan saya. Saya pendarahan 12 tahun. Dia bawa 2 ekor, ya, burung untuk korban penghapus dosa. Bacanya apa nih? Katat. Bacanya apa? Katat. Oke, katat ini, ya, bukan berarti kamu lihat, ya, orang itu, ya, secara ritual memang dia tidak, ya, bersih, tapi sekarang dia dikuduskan karena dia kena apa? Kontaminasi. Sekarang dilakukan dekontaminasi. Oke. Seperti sekarang orang kena toks, ya, kena racun. Istilah mengeluarkan racunnya apa? Detox. Oke. Nah, yang kedua, korban bakaran, bahasa Ibraninya adalah olah. Tadi katat, sekarang olah. Nah, kenapa? Karena dibakar, maka asapnya itu akan harum di hadapan Tuhan. Artinya dia menyerahkan kembali kehidupannya, karena dia sudah dipulihkan, bisa masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Karena di bait Allah itu ada ruang, ini ada apa, pagar, ya. Di depan adalah ruang orang tak bersunat, boleh masuk. Ya, maksudnya orang yang sudah tidak bersunat sekarang jadi orang Yahudi, dia boleh masuk sampai di situ. Ya, orang yang tak bersunat sekarang bersunat jadi orang Yahudi, boleh masuk di depan. Kemudian pelataran wanita. Nah, kalau dia sedang haid, ya, atau sedang pendarahan yang tidak bisa stop, dia nggak boleh masuk. Oke. Kemudian yang berikutnya nanti akan kamu baca ini di ayat 31. Ayat berapa? 31, ya. Nah, jadi sekarang ini tabelnya, ya, yang menggambarkan kalau safnya tidak normal, penyakit, maka kalau sembuh harus 7 hari observasi, hari ke-8 dia harus bawa burung. Tetapi kalau alami, ya, karena ini hubungan suami istri atau mimpi basah, maka tidak perlu, ya, persembahan, hanya perlu mandi. Kalau nidah, itu menstruasi bulanan 7 hari, ya, tidak perlu juga membawa korban. Tetapi kalau yang ini, yang tidak normal, pendarahan terus berlangsung lebih daripada 7 hari, maka perlu ada 2 ekor burung, ya, untuk korban penghapus dosa dan korban bakaran. Nah, sekarang lihat ayat 31 sampai 33. Kita baca tujuannya. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Tadi saya katakan, ya, kemah suci itu ada pintu, ya, tempat orang yang bukan Israel tapi sudah bersunat bisa masuk. Kemudian ada tempat wanita, tempat pria, tempat imam. Ini kalau sedang saf atau safa nggak boleh masuk. Nggak boleh apa? Masuk. Ingat, ya. Ini kalau masuk bagaimana? Akan menodai, menajiskan.
kemah Tuhan yang kudus. Lihat ya, ada 3 hal di sini ya. 1, hukum ini diberikan supaya orang Israel terus menjaga kesucian kemah suci. Ini penting loh. Kita orang Kristen dipanggil jadi orang Kristen untuk menjaga kesucian namanya Tuhan. Namanya siapa? Jadi kita kalau melakukan kesalahan dosa, nama Tuhan yang kudus akan kita cemari. Betul nggak? Contohnya, tiba-tiba di berita, ada orang ketangkap karena korupsi. Siapa dia? Oh, dia itu ada apa? Majelis gereja. Siapa yang malu? Ingat ya, ini hukum kesucian itu harus kita jaga baik-baik. Kita sebagai pelayan Tuhan, bersih di otak, bersih di lidah, bersih di kelakuan. Nggak boleh sembarang berpikir, nggak boleh sembarangan ngomong walaupun kita marah. Jaga mulut, jaga jantung. Yang pertama ya. Yang kedua, sebelum ada yang namanya kesehatan masyarakat, itu diajarkan di Alkitab. Ya, bagaimana menangani cairan yang keluar dari tubuh, ada isolasinya, mandi, ya, kemudian menghancurkan wadah yang sudah terkontaminasi. Seperti tadi saya katakan apa? Jarum suntik nggak boleh pakai. Dari mana aturannya? Dari sini, dari sini. Oke. Banyak hal ya di rumah sakit, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ya. Kemudian yang ketiga, membedakan yang kudus dan najis. Ya tadi saya bilang kalau kusta, dia sudah nggak peka. Untuk dia itu yang kudus najis sama aja. Berbuat dosa itu nggak bedanya dengan dia tidak berbuat dosa. Karena kusta, sudah kebal. Ya, jadi kita tahu ya, supaya bisa membedakan ini penting ya. Seperti di 1 Korintus 12, ada 5 karunia rohani, THTI untuk bedakan roh. Apa T? Terjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa tujuan, supaya kita punya hikmat, pengetahuan, iman untuk membedakan roh yang sekarang itu begitu banyak menyusup ke dalam gereja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenajisan itu bisa digolongkan bermacam-macam. Ada kenajisan yang bisa menular yang tadi ya, tapi ada kenajisan kotoran ya, manusia dan sebagainya yang tidak bisa ya menular. Nah, kita lihat pelajaran apa yang bisa kita padukan dengan perjanjian lama dengan Injil Tuhan Yesus. Tadi kita belajar simbol darah ya dan aliran kehidupan, pembatas mana yang kudus, mana yang tidak kudus, kesehatan masyarakat, nanti kita akan pelajari ini ya. Perjanjian baru, Yesus membalikkan keadaan yang najis menjadi kudus. Nah, kemudian kenapa dicuci dengan air? Ada hubungannya dengan baptisan pada zaman sekarang. Kita lihat ya. Nah, darah kalau keluar artinya daya tahan hidupnya menurun. Padahal kemah suci, kemah pertemuan itu adalah simbol kehidupan. Ya, barang siapa yang sedang kehilangan kehidupan rohaninya, itu dilarang masuk. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan antara batas yang kudus dengan yang tidak kudus. Antara yang kudus itu artinya apa? Khusus untuk Tuhan. Kalau kamu tanya apa tuh kudus? Khusus untuk Tuhan. Dengan hal yang biasa. Nah, kemudian diajarkan ya di dalam perjanjian lama tadi, sistem kesehatan yang bersifat ini, kemasyarakatan. Ya di hukum Taurat itu begitu canggih sebelum ada sistem ini di bangsa-bangsa lain. Imamat pasal 13, 14, 15 diajarkan ya seperti ilmu kedokteran. Bangsa-bangsa lain masih primitif. Masih apa? Primitif. Ini buktinya. Firman Tuhan. Firman Tuhan loh. Walaupun susah ya kita belajar kitab imamat ya di dalam kebaktian doa. Susah kan? Tapi kita terus maju. Gak masalah ya. Kita teliti satu persatu. Nah, tetapi nanti ya kita lihat ya, perjanjian lama adalah bayangan. Shadow. Bayangan dari apa?
Yesus Kristus di perjanjian baru. Ya. Nah, sekarang ya, 45 itu di perjanjian baru, di Injil Tuhan Yesus kita bisa membaca Yesus membalikkan keadaan najis dalam pelayanannya. Kan dikatakan tadi ya, kalau orang najis menyentuh orang lain jadi najis, betul nggak? Tapi wanita yang najis menyentuh Yesus, apakah Yesus jadi najis? Hah? Yuk, pertanyaannya kan? Kalau di perjanjian lama, wanita yang sedang berdarah-darah menyentuh orang itu jadi najis. Betul nggak? Betul. Tapi wanita ini menyentuh Yesus jadi najis nggak? Hah? Kok bisa? Perjanjian lama bilang najis. Nah, ini kan. Untuk Yesus, kamu lihat ya, dia punya kekudusan sempurna yang tidak bisa dikotori. Dia bisa balikkan kutuk menjadi berkat. Kutuk jadi apa? Kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu datang di persekutuan doa, Tuhan akan membalikkan kutuk kamu jadi berkat. Oke. Nah, kasus perempuan ini dicatat di Injil sinopsis. 3 Injil kan? Matius 9, Markus 5, Lukas 8. Wanita itu sudah 12 tahun berdarah-darah. Seluruh uangnya sudah habis, semua dokter sudah dicari, bukannya sembuh, penyakitnya makin parah, uangnya habis. Akhirnya dia melihat Yesus, mau menuju ke rumahnya Yairus. Apa yang terjadi? Dia bilang, kalau saya sentuh jubahnya. Belum pernah ya orang menyentuh Yesus. Dia yang pertama menyentuh jubah Yesus. Dia bilang, kalau saya sentuh, pasti saya sembuh. Jadi Yesus izinkan dia menyentuh. Begitu dia sentuh, kuasa Yesus keluar kepada dia. Dia langsung sembuh, tidak lagi darahnya keluar, langsung stop. Dan Yesus bilang sama murid-muridnya, ada yang memegang aku. Murid-muridnya bilang sama Yesus, ini orang-orang berdesak-desakan, mana mungkin ya orang memegang engkau. Pasti engkau salah Tuhan Yesus. Di murid-muridnya kurang ajar ya. Yesus pernah salah nggak? Ya, Yesus tidak pernah salah. Kalau dia bilang A, pasti A. Akhirnya wanita ini ya ketakutan dan dia mengaku bahwa dia 12 tahun sudah berdarah-darah dan tidak sembuh. Begitu dia pegang Yesus, langsung dia sembuh. Ya kan? Jadi Yesus tidak menjadi najis walaupun dia disentuh oleh orang najis. Oke, lanjut ya. Nah, Yesus membalikkan keadaan. Ya. Jadi sekarang bukan lagi yang namanya yang najis bisa menular. Pelajaran malam ini penting ya. Yang kudus juga bisa menular. Kalau kamu punya kawan kamu rohaninya bagus, kamu pasti lebih bagus. Tapi kalau kamu punya kawan karakternya jelek, kamu akan jadi jelek. Ngerti? Tadi kenajisan bisa ditularkan, sekarang kekudusan juga bisa ditularkan. Ya, jadi Yesus itu kamu lihat ya, kekudusannya. Ya, dia tidak menjauhi orang najis, sebaliknya dia hadir di tengah-tengah orang najis untuk menghancurkan kenajisan. Makanya ada sebutan gelarnya Yesus satu-satunya yang dibenci orang Farisi adalah sahabat orang berdosa. Apa gelarnya? Sahabat orang berdosa. Jadi yang Yesus bawa itu adalah pemungut cukai. Yesus bawa para wanita yang gak karu-karuan percaya kepada dia. Kamu tahu gak, pemungut cukai itu dianggap sampah dari sampah masyarakat. Sampah dari apa? Ya, orang Yahudi bilang kamu gak boleh nipu. Tapi kalau ketemu dari orang yang memungut cukai, kamu boleh tipu dia. Kamu boleh apa? Nah, itu orang Yahudi. Tapi banyak pemungut cukai justru bertemu Yesus menjadi sungguh-sungguh bertobat. Siapa mereka? Sakius. Siapa lagi? Matius, ya kan? Bertobat. Jadi kesucian Yesus itu jauh lebih kuat daripada kenajisan kita. Jadi kita kalau sudah berdosa, jangan ragu-ragu datang ke hadapan Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Nah,
Lelehan menyebabkan orang tidak kudus. Kalau di zaman sekarang ya, kerusakan rohani memisahkan manusia dari Allah yang kudus. Perjanjian lama perlu korban binatang, perjanjian baru tidak perlu lagi korban-korban yang bagaimana? Nyelimet. Kita hanya perlu mengakui pengorbanan Yesus untuk semua dosa. Ya, satu kali untuk selama-lamanya, Ibrani 10 ayat 11. Artinya begini ya, kalau kita mengaku dosa kita, Ia pasti mengampuni dosa kita. Nah, perantara siapa? Imam. Perantara kita, Imam Besar Agung. Ibrani 4:14 sampai 16. Hasil tahir secara fisik, secara ritual. Ini kalau Yesus, Tuhan Yesus memberikan kita lubuk jantung yang suci, yang murni, dan kita punya bagaimana? Akses langsung ke sorga yang kekal melalui Tuhan Yesus. Ya, Ibrani 9:13-14. Selanjutnya, ya, pengajaran Tuhan Yesus tentang apa yang menajiskan. Penting nih ya. Bukan hanya yang tadi yang kita pelajari, lelehan, darah. Tapi ini yang buat kita najis. Apa itu? Yang tadi hanya alat peraga. Yesus mengatakan, bukan yang kamu makan yang menajiskan kamu, tapi yang keluar ya dari dalam lubuk jantung kamu, itu yang menajiskan kamu, dalam Matius 15 dan Markus 7. Yang saya singkat, picacu. Apa picacu? Pikiran jahat, cabul, curi. Sumbu jira. Apa sumbu jira? Sumpah palsu, bunuh, zina, rakus. Jali nari, jahat, licik, nafsu iri. Yang terakhir, sombal, hujat, sombong, dan bebal. Ini semua yang keluar dari lubuk jantung kita yang membuat kita najis, ya, bukan apa yang dimakan oleh kita yang membuat kita najis secara rohani. Kalau kita makan sesuatu, kita bisa sakit, bukan membuat kita kotor secara rohani. Nah, yang kelima, yang terakhir, baptisan dan pencucian dengan air yang mengalir. Tadi kita tahu kan, mikveh itu mandi dari atas ke bawah. Kalau di Perjanjian Baru dilambangkan dengan baptisan air, ya, karena di dalam Imamat 15 itu berulang kali diperintahkan gunakan air mengalir, flowing water, untuk membasuh tubuh pakaian demi ya memulihkan status ketahiran. Kalau di Perjanjian Baru, baptisan air. Ya, sebagai lambang kita sudah sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Nah, baptisan air itu kalau kita lihat ya, yang bisa menguduskan kita tuh nanti akan saya jelaskan lagi di bagian yang terakhir di sini. Baptisan air tuh di sini ayatnya. Titus 3:5. Oke. Regenerasi pembasuhan melalui firman Tuhan. Efesus 5:26 juga. Di mana dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, jadi selalu dikatakan kan bahwa air itu juga lambang kehidupan yang dikatakan Yesus ya dalam penginjilannya kepada perempuan Samaria di sumur Yakob. Oke, jadi ada air yang terus mengalir ya, kemudian masuk ke air kehidupan. Nanti kita lihat terakhir bagaimana. Nah, sekarang kesimpulannya. Yesus menyentuh orang najis tanpa dia sendiri menjadi najis. Karena dia punya kekudusan sempurna yang tidak bisa dicemari oleh dosa. Itu yang pertama ya. Makanya ada pertanyaan loh. Yesus bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa nggak? Tidak. Ada pendeta bilang bisa. Langsung anggota gerejanya kabur, apa? Ya, walaupun dicobai, dia nggak akan mungkin jatuh dalam dosa. Buktinya di sini, orang najis sentuh dia jadi najis nggak? Enggak, ya kan? Yang kedua, Yesus membayar harga perdamaian tanpa perlu lagi korban binatang-binatang, tapi apa? Dengan darahnya sendiri dia menyucikan kita bukan dari dosa saja, tapi jantung nurani kita jadi bersih sehingga siap menerima apa? Pengajaran dari Tuhan. Torah ya. Torah itu feminim dan jantung lep itu maskulin. Nah, kemudian dalam doa Bapa kami setiap hari kita minta pengampunan dosa.
Ini jangan lupa ya, setiap kali berdoa kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. Kasih menutupi banyak dosa dan pelanggaran. 1 Korintus 13, kalau kita bertobat satu hari 70 kali 7 kali, sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Yesus mengatakan akan diampuni dosanya. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita bersekutu seorang dengan yang lain, dan darah Yesus putranya itu menyucikan kita dari segala dosa. Oke. Coba cumbun. Ngomun ru cai quang minh chung hang ru thung神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。Ya,洗淨是個一切嘅罪，耶穌嘅血啊，洗淨是個一切嘅罪。Penting ya, nanti lihat. Nih, dihafalkan kan? Apa yang bisa menguduskan kita? Darah Yesus. Yang kedua, firman Tuhan yang kita baca seperti cermin. Kalau kita membaca firman, kita tahu di mana bagian kita yang kotor, sehingga kita disadarkan oleh Roh Kudus, ya, kekotoran kita, kenajisan kita mau bertobat, dan kita mau menjaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hari ini kita belajar apa? Saf dan safah. Ya, saf ada yang natural, saf ada yang karena penyakit. Safah ada yang natural, ada yang penyakit karena tidak berhenti. Semua itu ya, bisa diobati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Kami bisa belajar dari bagian firman-Mu yang penting. Ujung-ujungnya adalah Tuhan Yesus yang dapat menghapus segala dosa kami. Sehingga kami dapat dikuduskan bukan secara jasmani tapi secara rohani untuk dapat melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Ada pokok doa atau ucapan syukur silakan disampaikan di rumahnya. Kam en ka, yu ai thoi to yang iten ya.